Baiklah, perkenalkan nama saya Lodiana Sihaan dari kelas reguler C dengan NIM A1C319093. Di video ini saya akan melakukan percobaan mengenai efek fotolistrik dengan menggunakan simulasi PET. Di mana tujuan dari percobaan ini yang pertama adalah menganalisis pengaruh frekuensi atau panjang gelombang terhadap terjadinya efek fotolistrik. Kemudian yang kedua, menganalisis intensitas cahaya terhadap pengaruh intensitas cahaya terhadap arus fotoelektron. Yang ketiga, menjelaskan konsep stopping potensial pada efek fotolistrik. Baiklah, langsung saja saya ke PET-nya. Baiklah, di sini sudah ada untuk simulasinya. Jadi yang pertama, saya akan melakukan analisis frekuensi atau panjang gelombang cahaya terhadap energi foton yang dihasilkannya. Di mana untuk percobaan yang pertama ini dilakukan dengan mengubah panjang elektron ini. Kemudian kita lihat untuk frekuensinya dan energi fotonnya ini, kita klik grafiknya yang paling bawah. Kemudian ini kita mulai dari yang paling kecil. Intensitasnya di sini saya atur sebesar 100%. Kemudian panjang gelombangnya di sini 100 nanometer. Kalau misalnya kita semakin panjang kita buat, kemudian kita kurangi lagi sambil kita memperhatikan dari grafik ini, bisa kita lihat bahwa untuk frekuensinya ini terhadap energi elektronnya, itu dia berbanding lurus, di mana semakin besar nilai frekuensinya, maka semakin tinggi pula untuk nilai energi elektronnya. Kemudian, jika kita bandingkan untuk panjang gelombangnya, di mana panjang gelombangnya ini semakin panjang, maka energi elektronnya ini semakin kecil nilainya. Begitu juga frekuensinya, di mana semakin panjang untuk nilai panjang gelombangnya, maka frekuensinya juga semakin kecil. Jadi antara pengaruh energi elektron terhadap energi elektron dengan panjang gelombangnya ini berbanding terbalik, frekuensi dengan panjang gelombangnya berbanding terbalik, sedangkan frekuensi terhadap energi fotonnya ini berbanding lurus. Kemudian untuk yang percobaan kedua, itu kita melakukan analisis pengaruh intensitas cahaya terhadap arus fotoelektronnya. Jadi di sini saya gunakan panjang gelombangnya. Untuk panjang gelombangnya saya gunakan 207 nanometer. Kemudian kita klik yang current versus light intensity untuk melihat grafiknya. Kemudian di sini saya ubah intensitas cahayanya mulai dari 20%. Di sini kita lihat titiknya di sini. Kemudian semakin kita naikkan untuk intensitas cahayanya, maka nilai arusnya juga semakin besar. Jadi bisa kita simpulkan bahwa
intensitas ini berpengaruh terhadap arus fotoelektron yang dihasilkan, di mana intensitas cahaya ini berbanding lurus dengan arusnya. Semakin besar nilai intensitas cahayanya, maka semakin besar pula nilai arus fotoelektronnya. Kemudian selanjutnya yang nomor 3. Untuk nomor 3 itu menganalisis konsep dari stopping potensial atau potensial henti. Di mana pada percobaan yang ketiga ini, saya menggunakan intensitasnya itu 100%, kemudian panjang gelombangnya saya gunakan 200 nanometer, dan logamnya ini untuk percobaan 1 sampai percobaan ketiga ini saya gunakan targetnya ini adalah sodium. Lalu untuk menganalisisnya, ini saya ubah nilai beda potensialnya mulai dari min 8 volt, mulai dari sini. Kita perhatikan grafiknya. Sini dia nilainya semakin besar. Kita kecilkan dulu. Jadi untuk grafiknya ini yang current versus baterai voltage, arus terhadap tegangan baterainya atau beda potensialnya. Kita ulang lagi. Jadi di sini mulai dari min 8,00 volt, kita naikkan. Jadi kita perhatikan di sini grafiknya, kita kecilkan dulu. Jadi ketika dia pada tegangan 0, sekian ke atas, itu dia di sini konstan dia. Untuk beda potensialnya secara konstan di sini. Sedangkan kalau misalnya kita lihat ketika dia 0 ke bawah, di sini dia mulai dari min 4 volt. Dia tegangannya, arusnya dihasilkan adalah 0. Di sini kita bisa lihat. Sampai dia ke bawah, dia tetap 0. Jadi ketika besar beda potensial ini semakin dia mengecil, dan bahkan nilainya ini minus, nilainya minus, itu ternyata tidak ada arus yang mengalir, yang menandakan tidak ada fotoelektron yang mengalir dari permukaan logam katoda ini ke permukaan logam anoda. Hal inilah yang disebut dengan potensial henti atau stopping potensial, atau yang biasa kita sebut dengan V0 untuk simbolnya. Kemudian di sini saya sudah merangkum untuk hasil analisisnya dalam bentuk Word. Untuk yang tadi analisis pertama kali, di sini frekuensi terhadap energi fotonnya. Di sini kita bisa lihat hasil dari percobaan yang tadi. Di sini saya screenshot grafiknya dari simulasi PET tadi, di mana hasil ini didapat dengan mengurangi panjang gelombang. Berdasarkan hasilnya ini kita simpulkan bahwa semakin pendek panjang gelombang, maka frekuensi dan energi fotonnya itu semakin bertambah. Oleh karena itu, kita melihat banyak fotoelektron tadi itu terlepas dari permukaan logam katoda menuju permukaan logam anoda. Dan dari hasilnya itu sehingga persamaannya itu kita dapatkan F sama dengan C per lambda, di mana frekuensi berbanding terbalik dengan panjang gelombangnya. C itu adalah kecepatan cahaya dengan satuannya itu meter per sekon. Nilai untuk kecepatan cahaya itu adalah 3 kali 10 pangkat 8. Kemudian untuk energi foton berbanding lurus terhadap frekuensi gelombang, sehingga persamaannya adalah E sama dengan H dikali F, di mana H ini merupakan konstanta Planck yang nilainya itu
6,626 dikali 10 pangkat min 34 Joule second. Kemudian bila kita uraikan dengan memasukkan nilai panjang gelombangnya. Sini maaf ada yang salah. Untuk panjang gelombangnya di sini kita bisa lihat F itu tadi sama dengan C per lambda. C per lambda. Kemudian kita masukkan nilai F-nya ini ke sini, jadi energi sama dengan H dikali C per lambda. Jadi setelah didapatkan hasil persamaannya ini, kemudian dicoba lagi dengan menggunakan, kita coba lagi dengan hasil perhitungan dengan menggunakan rumus yang sebelumnya tadi. Di sini panjang gelombangnya saya buat dari terbesar ke terkecil, mulai dari 6 kali 10 pangkat min 7 meter, 5, 4, 3, dan 2. Kemudian didapatkanlah untuk frekuensinya ini, kita lihat di sini 5 kali 10 pangkat 14 Hz, 6 kali 10 pangkat 14 Hz, sampai di sini dia 15 kali 10 pangkat 14 Hz. Kemudian untuk energi fotonnya, ini kita cari dengan rumus yang ini tadi, E sama dengan H kali F. Kita bisa lihat hasilnya di sini 3 kali 10 pangkat min 36, sampai dia 10 kali 10 pangkat min 36. Jadi di sini kita lihat, kemudian saya pisahkan untuk tabelnya. Untuk menganalisis, di sini yang pertama tuh panjang gelombang terhadap frekuensinya. Di sini kita lihat nilainya di sini semakin kecil, kemudian frekuensinya di sini dia semakin besar. Jadi kita bisa lihat di sini dia berbanding terbalik. Oleh karena itu grafiknya seperti ini, kita lihat. Grafik hubungan antara panjang gelombang dengan frekuensi. Dia di sini dia semakin besar panjang gelombangnya, maka frekuensinya semakin kecil. Kemudian panjang gelombang terhadap energi fotonnya. Kita dapatkan di sini hasilnya 6, 5, 4, 3, dan 2. Kemudian hasil untuk energi fotonnya itu didapatkan dia semakin besar. Oleh karena itu grafiknya terbentuklah seperti ini. Grafik ini dibuat dengan menggunakan Excel. Di sini kita bisa lihat untuk panjang gelombang dan energi foton ini berbanding terbalik. Jadi bisa kita simpulkan bahwa panjang gelombang, semakin panjang gelombang, semakin panjang gelombangnya, maka semakin kecil untuk nilai energi fotonnya yang dihasilkan. Selanjutnya frekuensi terhadap energi fotonnya. Di sini kita lihat semakin besar untuk frekuensinya, maka energi fotonnya juga semakin besar. Oleh karena itu, sebelumnya telah disimpulkan bahwa frekuensi ini berbanding lurus dengan energi fotonnya. Jadi untuk hasil percobaan dengan hasil perhitungan dengan menggunakan rumus itu sama. Artinya dia terbukti. Kemudian untuk nomor 2, itu menganalisis intensitas cahaya terhadap arus yang dihasilkan. Ini di sini screenshotan dari grafik di simulasi PET tadi, di mana grafik ini dihasilkan dengan menggeser nilai intensitas cahayanya ini atau mengubah intensitas cahaya ini dari nilai yang terkecil sampai nilai yang terbesar. Maka di sini kita lihat untuk arusnya ini juga semakin besar. Kemudian di sini hasil dari percobaan yang tadi dengan menggunakan intensitas cahaya sebesar 20, 40, 60, 80, dan 100%. Kemudian untuk arusnya didapatkan dia semakin besar, mulai dari 0,3, 0,6, 0,9, 1,2, 1,5. Jadi semakin besar intensitas cahaya, semakin besar pula arusnya. Dan grafiknya seperti ini. Dia naik ke atas. Grafik hubungan antara intensitas cahaya dengan arusnya.
Selanjutnya yang nomor 3, di sini kita lihat hasil dari simulasi PET tadi. Untuk grafiknya seperti ini, dengan intensitas cahaya 100%, panjang gelombangnya 200 nanometer, kemudian logamnya jenis sodium. Kemudian untuk hasilnya seperti ini, di mana ketika dia tegangannya bernilai minus, dia itu tetap arusnya itu tetap 0, hanya pada tegangan min 2 dia mulai ada arusnya. Kemudian di sini untuk tegangan 0 volt juga menghasilkan arus. Jadi pada stopping potensial ini untuk tegangan atau beda potensialnya sebesar 0 tetap menghasilkan arus fotoelektron. Kemudian semakin dia tegangannya atau beda potensialnya semakin besar, maka arusnya ini dia sama nilainya. Oleh karena itu grafiknya seperti ini. Dan untuk hasil dari perhitungan dengan menggunakan simulasi tadi, dari hasil simulasi tadi dibentuklah grafiknya dengan menggunakan Microsoft Excel, di mana dia di sini ketika besar beda potensialnya ini semakin mengecil, bahkan nilainya ini sampai minus, ternyata tidak ada arus yang mengalir, dia menandakan tidak ada fotoelektron yang mengalir dari permukaan logam katoda ke permukaan logam anoda. Hal inilah yang disebut dengan potensial henti atau stopping potensial yang biasa kita simbolkan dengan V0. Baiklah, demikian simulasi PET dengan judul efek fotolistrik yang dapat saya lakukan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.